Oke, welcome back to my channel kawan-kawanku. Di video kali ini aku bakal ngajak kalian jalan ke suatu tempat di mana tempat ini merupakan suatu penghubung antara kota Singkawang dengan Bengkayang. Tempat ini merupakan salah satu tempat yang legendaris sekali karena tempat ini sudah ada sejak zaman dulu kala. Nah, seperti apa penampakannya? Simak terus video ini sampai selesai. Tetapi sebelum lanjut, ada baiknya kalau kalian subscribe dulu channel ini sebagai bentuk dukungan. Oke, titik awal perjalanan kita dimulai dari Singkawang dan kita akan menuju Gunung Vandering. Tetapi masyarakat setempat menyebutnya itu adalah Mendereng. Seperti itu kawan-kawan. Nah, seperti yang kalian lihat di sini sangat banyak sekali barang-barang dan di sini aku membawa 2 ekor kucing. Nah, ini kita masih di sekitaran Singkawang. Ini daerah Kulor. Itu ada Tepekong besar ya. Itu adalah Tepekong Bumi Raya Kulor. Jadi Tepekong itu merupakan tepekong yang terbesar di Singkawang. Oke, jadi jalan Singkawang Timur ini cukup rusak ya kawan-kawan. Oke, jadi ini kita udah sampai di daerah Monterado. Dan di Monterado itu ada tambang emas yang populer kawan-kawan. Nah, ini sekarang kita udah ada di daerah Samalantan. Jadi itu bisa kalian lihat, itu adalah Tugu Perdamaian yang ada di Samalantan. Jadi Samalantan itu merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Jadi tugu yang saya tunjukkan tadi itu adalah Tugu Perdamaian Suku Dayak dengan Madura ya kawan-kawan. Nah, hal ini menandakan kecamatan ini adalah satu saksi bisu dari konflik Sampit pada tahun 1997. Oke, seperti yang kalian lihat di sebelah saya ini adalah landasan pacu pesawat yang sudah tidak aktif lagi. Dan di sebelah sana itu ada rumah sakit Serukam ya, kalian bisa lihat sendiri. Rumah sakit itu didirikan oleh pendeta John G. Bremen, seorang misionari independen di antara suku Dayak pada tahun 1956. Beliau membuka klinik kesehatan kecil di gereja Rehoboth Sungai Betung yang diberi nama Bethesda. Jadi nama rumah sakit ini tuh adalah RSU Bethesda Serukam. Cerita singkatnya seperti itu kawan-kawan. Oke, akhirnya kita sampai juga di Gunung Vandering. Ini adalah tempat tujuan awal kita tadi ya kawan-kawan. Lebih tepatnya sih mungkin dibilang bukit ya kawan-kawan. Bukit Vandering atau biasa dikenal dengan nama Vandering adalah bukit yang terletak di Dusun Serukam, Desa Pastijaya, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Vandering sendiri merupakan nama seorang jenderal Belanda yang dikenal kejam pada masa itu. Kemudian Vandering menjadi nama jalan darat yang menghubungkan Kabupaten Bengkayang dengan kota Singkawang. Jalan yang berkelok-kelok, terutama di tikungan U, membuat kawasan Vandering semakin dikenal oleh pengguna jalan. Seperti itu kawan-kawan. Dan juga nih, tempat ini sekarang dijadikan tempat favorit untuk selfie bagi anak-anak Bengkayang dan Singkawang. Ada cerita menarik terkait misteri Bukit Vandering. Jadi konon hampir setiap orang yang melewati bukit ini tuh mempunyai perasaan atau aura negatif. Jadi belum banyak yang tahu sih berita tentang ini. Jadi katanya tuh jalan yang berada di Vandering ini berasal dari tumpukan mayat pribumi. Lalu di kawasan Vandering juga itu ditemukan bekas benteng pertahanan Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1939 sampai 1942. Jadi dulu tuh waktu hutannya belum terlalu rimbun seperti ini, kita tuh masih bisa tuh ngeliat bentengnya di atas. Jadi di jalan itu, dari jalan itu kelihatan bentengnya di atas itu. Untuk sekarang ini kita udah susah melihat benteng tersebut karena udah dikerumuni atau udah ditutupi oleh rimbunan-rimbunan dedaunan hutan yang kian semakin melebat, sehingga sulit untuk menemukan benteng tersebut. Kalau dulu waktu aku masih kecil, waktu aku sering lewat sini itu masih kelihatan bentengnya di atas. Cuman aku udah lupa sih letak tepatnya itu ada di mana. Nah, kalau sekarang aku udah nggak tahu lagi tuh di mana benteng itu karena keadaannya udah berubah, hutannya udah semakin rimbun. Jadi aku benar-benar lupa sekali di mana letak benteng itu berada. Nah, barusan tadi itu kita melewati sebuah WC umum yang udah tidak layak pakai ya. Jadi WC itu tuh angker gitu. Kalau saya melihat sih WC itu udah sangat mengerikan sekali dan menyeramkan kalau kita lewat situ. Terlebih lagi itu malam hari gitu ya. Dan tidak jarang juga aku mendengar cerita dari masyarakat sering melihat sebuah penampakan di WC yang tadi itu. Oke, sekarang kita melanjutkan perjalanan ke Bengkayang karena Bukit Menderengnya sudah kita lewati dan mungkin tak lama lagi kita akan sampai di Bengkayang. Oke, kita udah sampai di Bengkayang. Jadi aku ini pengen cerita sedikit gitu ya tentang Kabupaten Bengkayang.
Bengkayang itu merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang penduduknya terdiri dari berbagai macam suku dan agama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, khususnya masyarakat suku Dayak di Kabupaten Bengkayang yang turut bersimpati dan merasa cemas atas merebaknya wabah COVID-19 atau virus corona yang semakin masif penyebarannya di seluruh Indonesia, dan mereka mempunyai caranya tersendiri untuk melindungi desanya dari bala dan penyakit. Nah, di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, ada ritual adat tuh yang namanya Basamsam. Jadi Basamsam itu adalah ritual tutup kampung, tolak bala, atau kalau bahasa Inggrisnya itu biasa disebut dengan lockdown. Jadi Basamsam itu merupakan ritual adat untuk membersihkan kampung dari bala bahaya, penyakit yang mengancam warga kampung. Seperti itu kawan-kawan. Nah, adat ini tuh sudah berlaku sejak zaman nenek moyangnya gitu kawan-kawan. Dan sampai sekarang pun masih terus dilestarikan. Oke, jadi ini kita udah putar balik lagi ke Singkawang. Jadi kami itu dari Singkawang, Bengkayang, kemudian ke Sanggauledo, menginap beberapa hari di Sanggauledo, kemudian kami lanjut pulang lagi. Nah, sekarang ini kami sedang dalam perjalanan pulang ke Singkawang lagi. Seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi ini tuh adalah puncaknya Bukit Vandering. Nah, seperti yang kalian lihat bahwa di tepian-tepian jalan ini banyak pohon bambu dan itu adalah jurang ya kawan-kawan. Di sini hanya dibatasi dengan pagar besi dan kelebaran jalannya pun tidak terlalu lebar. Jalan ini masih tergolong sempit, hanya cukup untuk 2 mobil aja berpapasan. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri jurangnya di bawah ya, seperti itu. Kita bisa melihat jalan yang ada di bawah juga dan itu kelihatan dari sini. Nah, kemudian di sini ada warung untuk orang-orang beristirahat dari perjalanan. Nah, lalu kemudian di sini kami memutuskan untuk istirahat sejenak di warung ini untuk sekedar jajan, minum teh hangat ataupun kopi. Seperti itu kawan-kawan. Nah, sembari menunggu yang lain lagi pada makan dan minum, di sini aku mencoba sedikit eksplor hutan-hutan yang ada di sini. Jadi di sini tuh hutannya masih sangat rimbun sekali dan sangat lebat gitu ya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat sendiri lah keadaannya seperti apa, dan pohon-pohonnya pun juga masih besar-besar. Di sini dipenuhi dengan akar-akar pohon yang menjulang ke bawah, kemudian juga di sini dihiasi dengan rimbunan-rimbunan daun-daun yang rontok gitu ya. Nah, kemudian juga kalian bisa melihat pohon-pohon yang tinggi-tinggi seperti ini. Nah, ini adalah ciri khas pohon-pohon hutan ya kawan-kawan. Oke, aku ke warung lagi ya kawan-kawan. Jadi warung ini tuh letaknya di tebing gitu loh. Bagi yang fobia ketinggian pasti bakal keringat dingin di sini. Nah, jadi di sini ada tempat duduk dan meja. Nah, kemudian aku naik ke atasnya dan aku melihat di bawah itu ada jalan. Nah, kemudian melihat beberapa kendaraan yang lewat di situ, kayak ada semacam motor, kemudian mobil. Jadi dari bawah ke atas itu sangat tinggi sekali ya kawan-kawannya, dan kalau misalkan di teropong gitu, wah ini cukup jauh loh. Kalian bisa lihat itu jalannya dari atas ini aja terlihat kecil sekali kan. Nanti ada beberapa kendaraan yang lewat, kemudian nanti dia akan naik ke atas seperti itu kawan-kawan. Dan juga kita tuh di sini naik mobilnya tuh harus berhati-hati ya kawan-kawan, jangan sampai kita tuh masuk ke jurang, karena di sini tuh jurangnya sangat tinggi sekali. Dan di sini sih udah sering sih kejadian kalau mobil tuh sering masuk jurang gitu kawan-kawan. Nah, ini ada mobil yang lewat dan dia akan naik ke atas. Oke, jadi di sini tuh masih banyak pengunjung yang datang ya kawan-kawan, karena ini juga masih belum terlalu sore. Jadi banyak pengendara-pengendara yang lewat itu mampir dulu ke warung ini gitu. Kita jalan. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat pepohonan-pepohonan yang tinggi dan dipenuhi dengan akar-akar yang besar gitu ya. Kawan-kawan bisa lihat sendiri keadaannya seperti ini. Nah, kemudian juga ada suara suara jangkrik gitu ya, yang menjadi ciri khas suara hutan seperti itu kawan-kawan. Nih, keadaannya seperti ini ya. Nah, ini kondisi jalannya seperti ini. Ini sangat banyak tikungan sekali di Bukit Vandering ini. Dan juga tikungannya itu sangat tajam ya, bahkan sampai membentuk huruf U seperti itu kawan-kawan. Nah, ini ada beberapa kendaraan yang lewat seperti motor ya, kemudian mobil truk gitu.
Jadi kalau mobil truk tuh lewat di sini tuh harus hati-hati ya kawan-kawan, karena truk tuh ukurannya sangat besar sekali. Dia setengah jalan gitu ya makan jalan tuh sampai setengah. Nah kemudian ada beberapa mobil-mobil kecil gitu. Kalau untuk truk itu dia mungkin naiknya agak susah ya pada saat dia tikungan U gitu kawan-kawan. Oke, kita lanjut jalan ke sana lagi, kita melihat keadaan di sekitar sana. Jadi jalan di Bukit Vandering ini juga udah banyak yang berlubang ya. Kalau misalkan kalian memang datang ke sini gitu, sekarang jalannya udah banyak yang berlubang dan kita harus berhati-hati lagi. Nah ini ada kendaraan box naik ke atas. Lalu ada motor yang turun dari atas ya. Kemudian ada truk lagi nih turun dari atas tuh. Kalian bisa lihat pada saat dia belok gitu ya, itu udah keluar dari garis marka karena jalannya sangat kecil. Oke, di sini aku akan lanjut lagi jalan untuk pulang ke rumah, tapi nanti sambil jalan aku sambil cerita karena ada beberapa cerita yang belum aku ceritakan terkait Bukit Vandering ini. Itu pun aku ceritanya nanti berdasarkan sumber yang pernah aku baca. Seperti itu kawan-kawan. Lanjut. Oke, jadi benteng yang tadi pernah aku ceritain itu dulu digunakan pemerintah Belanda untuk mengintai pasukan Jepang. Jadi benteng tersebut juga digunain untuk pusat militer Belanda di Bengkayang. Nah, jadi totalnya semua tuh ada 4 benteng dan di setiap puncak bukit ada benteng yang dibangun. 3 benteng diantaranya telah dihancurkan oleh pasukan Belanda saat hendak meninggalkan Bengkayang. Lalu struktur bangunan benteng Bukit Vandering itu terlihat unik di beberapa bagian. Kemudian cukup untuk 1 orang aja di atasnya gitu, lalu ditutup dengan cor semen yang cukup tebal. Nah di bagian depan itu terdapat lubang intai berbentuk persegi panjang. Adapun tinggi bangunan benteng kira-kira seperti orang berdiri. Lalu di antara benteng-benteng tersebut terdapat parit yang digunakan sebagai tempat persembunyian pasukan Belanda. Nah sekarang kawasan Vandering menjadi semakin ramai karena makin banyak dikenal orang. Seperti itu kawan-kawan. Oke, aku rasa cukup itu aja yang bisa aku ceritakan dan aku lihatkan di video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila dirasa video ini bermanfaat. Sekian dari aku, terima kasih telah menonton, dan mohon maaf apabila selama dalam penyampaian informasi terdapat kekeliruan. Bye-bye.